Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Magamuri Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman ya mungkin ilmu pengetahuan ataupun pengalaman-pengalaman hidup saya, dan saya harap apa yang dapat saya bagikan lewat video ini dapat memberkati teman-teman juga, bahkan saudara teman-teman ataupun bahkan banyak orang seperti itu. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan luar biasa sangat baik. Saya doakan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 9 kunci hidup bahagia. Karena kita dapat ketahui bersama bahwa agar kita bisa hidup bahagia itu sepertinya agak susah ya seperti itu, dan itu dapat kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita seperti itu. 9 kunci hidup bahagia. Yang pertama, tidak membenci. Kenapa kita tidak membenci? Karena ketika kita membenci orang lain, maka yang pertama yang merasakan akibat dari membenci tersebut adalah orang yang membenci tersebut. Kenapa bisa orang yang membenci itu yang merasakan pertama? Karena membenci itu sendiri emang tidak baik bagi manusia seperti itu. Jadi yang membenci itu yang akan merasakan dampaknya. Karena ketika dia membenci sesuatu, otomatis hatinya akan terganggu, pikirannya akan terganggu. Nah, disitulah dampak dari ketika kita membenci, dampak tidak baik ketika kita membenci sesuatu seperti itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kita bisa tidak nyaman hanya karena kebencian itu ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita. Seperti itu. Jadi kita harus menghindari membenci. Tidak boleh ada membenci dalam hidup Anda. Kita harus memberanikan diri menerima segala sesuatu yang terjadi, dan kita harus percaya juga bahwa segala sesuatu yang terjadi emang harus terjadi dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak ada secara kebetulan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini emang harus terjadi. Seperti itu. Lalu yang berikut, yang kedua, tidak mengeluh. Kebanyakan orang ketika mungkin dalam usahanya ada jatuh bangun, di situ cepat sekali mengeluh. Seperti itu. Jadi dia bisa tidak nyaman karena cepat sekali mengeluh seperti itu. Jadi kita tidak bisa hidup bahagia karena kita cepat sekali mengeluh, putus asa seperti itu. Jadi kalau Anda mau atau ingin hidup Anda bahagia, tidak boleh mengeluh, pantang menyerah. Apapun keadaan Anda harus berjuang. Seburuk-buruk apapun Anda pada saat ini, jika Anda berjuang, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Seperti itu. Yang ketiga, berprasangka baik. Artinya, Anda harus berpikir baik, berpikir positif terhadap segala sesuatu. Seperti itu. Jadi jangan biarkan pikiran yang tidak baik itu menghantui pikiran Anda. Menghantui hati Anda. Seperti itu. Jadi Anda harus berprasangka baik bagi kehidupan ini. Karena jika ketika Anda berpikir buruk aja, Anda tidak akan hidup bahagia. Karena pikiran buruk itu menghantui pikiran Anda, menghantui pikiran Anda. Dari situlah Anda tidak akan hidup bahagia seperti itu. Lalu yang berikut, yang keempat, merendah diri. Merendah diri ini banyak kali orang menganggap remeh, bahkan tidak tahu bahwa ketika kita merendah diri ada keuntungannya bagi kehidupan kita seperti itu. Jadi ketika Anda ingin hidup Anda bahagia, merasakan kebahagiaan itu dalam hidup Anda harus merendah diri, berhati hamba. Bahwa kita juga perlu ketahui bahwa di mata Tuhan itu kita itu sama, tidak ada yang beda. Jadi kalaupun ada beberapa kelebihan yang ada dalam diri kita, itu cuma anugerah
Seperti itu. Justru ketika makin banyak kelebihan yang ada dalam diri kita, itu pun menjadi beban sebenarnya. Seperti itu. Karena misalkan saya kasih contoh satu, ketika orang kaya dengan orang yang hidup pas-pasan mungkin. Ya tentunya juga orang kaya bebannya lebih banyak daripada orang yang hidup pas-pasan. Seperti itu. Jadi ketika kaya bukan berarti beban akan makin berkurang. Justru ketika kita kaya makin kaya, beban kita makin besar sesungguhnya. Seperti itu. Lalu yang berikut, yang kelima, mudah memaafkan. Memaafkan ini emang susah ya. Saya juga merasakan bahwa ketika kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita emang susah. Tetapi ketika kita memaafkan orang, itu akan luar biasa. Kita akan menjadi orang yang luar biasa dan kita akan merasakan dampak baiknya bagi kehidupan kita. Bahwa ketika kita memaafkan orang, emang tidak mudah, tetapi ketika kita bisa, kita adalah orang yang luar biasa seperti itu. Lalu yang berikut, yang keenam, hindari permusuhan. Orang pintar mengatakan begini, mencari musuh itu lebih gampang, lebih mudah daripada mencari kawan. Nah, disitulah pentingnya menghindari permusuhan. Karena ketika Anda mempunyai teman makin banyak, maka Anda makin terhibur seperti itu. Maka Anda akan merasakan nikmatnya kehidupan. Maka Anda akan menjadi orang yang benar-benar merasakan bahagianya hidup. Seperti itu. Bayangkan ketika Anda memperbanyak musuh dan mengurangi pertemanan atau mengurangi teman Anda. Seperti apakah kehidupan Anda? Anda mau bergerak ke sini, di situ ada musuh. Mau bergerak ke sini, di situ ada musuh. Serba ada musuh. Maka Anda tidak akan bisa hidup bahagia. Seperti itu. Itu yang keenam. Lalu yang berikut, nomor 7. Bersedekah. Ketika Anda mendapatkan berkat, ketika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Anda harus bersedekah. Anda tidak boleh menghabiskan itu sendiri. Anda harus membagikan kepada teman Anda, kepada saudara Anda, kepada orang-orang di sekitar Anda, atau siapapun yang membutuhkan. Seperti itu. Karena ketika Anda bersedekah, Anda juga akan merasa bahwa Anda itu bisa menjadi orang yang berdampak baik bagi orang lain. Bahwa Anda adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, yang berikut, selalu tersenyum. Ya, di pagi hari kebanyakan di antara kita, senyum itu susah sekali. Kenapa di pagi hari kita susah sekali senyum? Dan di sini saya harapkan bukan hanya di pagi hari saja. Itu cuma contoh bahwa kebanyakan orang, bahkan saya sendiri, di pagi hari kita kalau kita senyum itu susah sekali seperti itu. Dan ternyata ketika kita ingin hidup bahagia itu kita harus tersenyum. Kita harus murah senyum kepada orang lain. Bayangkan ketika kita jalan kemana kita ketemu orang, kita muka tidak jelas gitu. Nah, apakah orang yang melihat kita, yang bertemu dengan kita itu senang dengan kita? Pastinya tidak akan senang. Nah, ketika orang lain tidak senang dengan kita, maka orang lain akan berubah tingkah ketika melihat kita seperti itu, dan di situ kita tidak akan nyaman juga ketika kelakuan orang tidak menyenangkan kita juga seperti itu. Jadi ini bertimbal balik seperti itu. Lalu yang terakhir, tidak dengki dan iri hati, ya. Dengki dan iri hati ini bermaksud bahwa kebanyakan orang sombong dengan kehidupan, ego dengan kehidupannya yang mungkin lebih bagus daripada kebanyakan orang seperti itu. Jadi lewat video ini saya mau sampaikan kepada teman-teman, dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan.
itu bukan sesuatu yang perlu kita sombongkan seperti itu. Jadi ketika sombong itu ada dalam diri Anda, ketika Anda menjadi orang yang sombong, maka Anda tidak bisa hidup bahagia karena akan banyak orang yang tidak suka dengan Anda. Akan makin banyak orang yang jengkel dengan Anda, yang benci dengan Anda. Lalu bagaimana ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang membenci Anda? Seperti itu. Yang tentunya Anda tidak akan nyaman ketika diperlakukan dengan hal-hal yang mungkin Anda tidak inginkan. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa jika kita tidak mau berbuat yang tidak baik, maka janganlah berbuat yang tidak baik. Tetapi jika Anda ingin diperbuat baik oleh orang lain, maka perbuatlah yang terbaik mungkin. Seperti itu. Dan iri hati, ya. Iri hati ini seperti ini ya. Saya kasih contoh. Ketika Anda melihat orang yang sukses, atau teman-teman Anda sukses, Anda belum sukses. Anda iri hati dan iri dengan dia. Ibaratnya seperti ini, melihat orang yang bahagia, tidak senang melihat orang bahagia. Dan tidak bahagia ketika melihat orang senang. Seperti itu. Dan itu tidak boleh terjadi dalam hidup Anda. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan lewat video ini. Semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini nggak boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi teman-teman, bagi saya, dan bagi makin banyak orang. Sekian video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di video-video berikutnya. Tetaplah bersama saya, Maga Murid Channel, karena akan makin banyak hal-hal yang perlu kita bahas ke depannya. Oke, sampai jumpa.